Halo Rek, di sini aku mau menunjukkan cara determinasi gigi kaninus, mana yang regio bawah, atas, kanan, kiri. Di sini langsung aja, kalau kalian menemukan gigi kaninus, yang dilakukan pertama adalah 1. Menentukan regio atas atau bawahnya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau dari sisi labial di kiriku ini itu regio atas, yang kanan regio bawah. Nah, kenapa? Karena yang di sisi kiri ini bentuknya seperti tanda plus, karena mahkotanya lebar ke mesiodistal, terus kontak mesial dan distalnya lebih ke servikal. Nah, kita coba aja untuk memastikan kita gambar dari kontak mesial dan distalnya seperti ini. Coba kita cepetin aja. Setelah itu di tengahnya garis vertikal membagi 2. Nah, ini kelihatan banget kalau seperti tanda plus. Jadi kalau dibayangkan ada 4 kotak persegi, jadi antara atas dan bawahnya sama ukurannya. Sedangkan untuk yang mandibula, dia ini seperti salib karena mahkotanya menyempit secara mesiodistal, jadi nggak selebar yang maksila tadi. Kemudian mesial ridge-nya lebih pendek dari distal. Lalu kontak mesial, distalnya lebih ke insisal. Nah, itu udah kayak apa ya, sepertiganya. Kalau nggak yakin, kita lihat lingualnya aja. Di sini untuk maksila, lingual marginal ridge-nya itu kelihatan. Nah, coba kalian rasakan pakai sonde, kalau yang di tepi-tepinya ini kayak ada posisi tidurnya, kayak ada benjolan gitu loh. Selain itu, singulumnya tampak di tengah seperti ini. Kelihatan banget singulumnya. Sedangkan untuk mandibula, lingual marginal ridge-nya kurang kelihatan, jadi seperti landai-landai aja, nggak ada benjolan kayak di maksila tadi. Terus singulumnya ini bisa di distal agak ke tengah. Nah, ini kelihatan kan kalau itu agak miring-miring ke samping gitu. Kemudian kita cek lagi dari proksimal agar lebih yakin. Untuk maksila, singulumnya ini lebih menonjol. Kalian rasain pakai sonde aja, nanti ada bedanya. Nah, kalau mandibula ini singulumnya kurang menonjol, jadi benar-benar kayak jalan lurus saja. Nah, kalau maksila ini kayak ada polisi tidurnya. Nah, kalau kalian nggak percaya, cobain lidah kalian sekarang ngeraba di bagian lingual gigi kalian sendiri. Sekarang kita coba lihat di insisal. Untuk maksila kaninus, dia crown outline-nya lebih asimetris. Nah, sedangkan kalau mandibula, crown-nya lebih simetris. Setelah kalian yakin ini regio atas atau bawah, kita ke tahap 2, menentukan regio kanan atau kiri. Nah, ini kita coba pakai regio atas dulu. Pertamanya kita itu menentukan mesial dan distalnya. Kalau di labial ini crown outline-nya lebih konveks di distal, dia melengkung ke dalam seperti ini, kayak abis ditonjok kayaknya ya, kayak gitulah. Di sini kita duga bahwa yang distalnya itu di sebelah kanan. Nah, biar lebih yakin, kita lihat di bagian lingual saja. Nah, untuk mesial marginal ridge-nya
yang di pinggir tadi yang menonjol itu, ini dia ini lebih panjang daripada distal marginal ridge-nya. Kalau di sini kelihatannya sih sama kayak tadi, distalnya yang sebelah kiri, mesial yang sebelah kanan. Karena giginya yang aus ini jadi nggak begitu kelihatan, jadi kita lanjut ke sisi lain aja, yaitu di bagian proksimal. Untuk proksimal seperti gigi-gigi incisif ya, cervical line curve-nya di mesial lebih melengkung, kemudian distal root depression-nya lebih terlihat. Kita coba membandingkan yang mesial sama distal line curve-nya. Nah, di sini kita ingat-ingat. Nah, ternyata yang sebelah sini itu kurang melengkung. Jadi kemungkinan di sebelah kanan ini mesialnya, sebelah kiri distalnya. Biar lebih yakin, kita coba cari apakah benar yang di distal ini punya root depression-nya itu lebih terlihat. Root depression itu seperti ada cekungan gitu di tengahnya. Nah, ternyata benar sesuai dugaan kita bahwa yang sebelah kanan ini adalah mesial, sebelah kiri itu distal. Biar lebih yakin lagi, kita cek di bagian insisalnya. Untuk maksila, setengah mesialnya bagian fasiolingual itu tampak besar. Kita lihat bahwa setengah mesialnya bagian fasiolingual itu besar, kayak lihat aja yang sebelah distal lebih kecil gitu. Setelah itu kita cek bahwa setengah mahkota bagian distal seperti diambil sedikit. Setelah ketemu mesial dan distalnya, kita lanjut ke langkah 3, memposisikan seperti gigi asli. Kalau dari lingualnya sebelah kanan ini kan mesial, berbalik karena dia itu di regio atas kan, yang kiri jadi mesial, ingat. Terus kanannya distal, berarti kalau kita simulasi di gigi asli, dia gigi 1-3. Sekarang kita ke caninus regio bawah, menentukan kanan kirinya. Sama seperti tadi, kita coba lihat dari sisi labialnya dulu. Untuk mandibula, crown outline-nya ini lebih cembung, terus di distal itu lebih convex. Mesial crown outline-nya segaris dengan akar. Nah, ini kayaknya sih yang kanan mesial ya. Terus mesial cups ridge-nya hampir horizontal. Bandingin aja sama yang sebelah kiri itu lebih curam kan, jadi kemungkinan yang kanan ini mesial sih. Terus sama kayak caninus maxilla, distal crown outline-nya ini lebih cembung dari mesial crown outline. Kemudian kontak distal ini lebih ke cervical daripada kontak mesial. Terus mesial cups ridge-nya lebih pendek dari distal. Lanjut ke bagian lingual, mesial marginal ridge-nya ini lebih panjang daripada distal marginal ridge-nya. Nah, dari sini dugaan kita ya benar ya, yang kiri itu mesial dari sisi lingual ya. Nah, coba kita bunderi biar lebih oi. Nah, setelah itu kita coba cek di bagian proksimal. Ini cervical line curve di mesial itu lebih melengkung. Coba kita lihat pakai probe, yang sebelah kiri lebih dalam. Sesuai dugaan dari dua sisi tadi bahwa yang sebelah kiri ini mesial. Terus distal root depression-nya lebih terlihat, kayak ada curang di tengahnya. Ini dirasakan sih bisanya.
Untuk bagian insisal cingulum caninus mandibula lebih ke distal. Nah ini cingulumnya bikin ragu sih, soalnya kan tadi kita pikirnya yang kiri itu mesial. Nah ini dia condong ke mesial. Tapi nggak apa-apa deh, karena dari data 3 sisi tadi sudah lebih banyak bahwa kiri ini yang mesial, jadi ya udah yang kiri ini kita tentuin jadi mesial aja. Setuju teman-teman? Setuju. Setelah ketemu mesial dan distalnya, kita lanjut ke langkah 3, yaitu memposisikan seperti gigi asli. Kalau dari lingual ini sebelah kiri mesial, kemudian kita simulasi sesuai posisi gigi asli. Karena dia regio bawah, maka nggak perlu dibalik. Di kiri di mesial, distal di kanan, berarti gigi ini adalah gigi 43. Sekian rangkumannya. Jadi ini ada latihan soal seperti biasa. Yuk kita jawab di komen.